perkara ibadah kepada Allah atau perkara hubungan kepada sesama atau yang lain-lainnya. Pendekatan hadirin yang mulia, tidak ada perkara yang tidak diatur dalam agama kita. Sering saya sampaikan, minum saja itu diatur dalam Islam. Diatur, jadi kita tidak minum sembarang. Kata ulama sering kita dengar kalau kita itu musyawarah bahwa binatang juga itu minum, manusia juga minum, orang kafir juga minum, tapi orang beriman minum beda. Kenapa? Ada aturannya. Bagaimana caranya? Minum dengan memegang dengan tangan kanan selama masih ada tangan kanan. Itu sunnahnya. Kemudian sebelum minum sunnah melihat itu air. Yang ketiga baca bismillah. Bismillah. Kemudian minum dengan duduk atau jongkok. Tidak boleh sama sekali minum berdiri, kecuali minum air zam-zam. Kemudian setelah minum ucapkan alhamdulillah. Kata Nabi, siapa minum seperti ini, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala mati syahid. Kata Nabi, barang siapa yang berpegang teguh ketika sunnahku rusak, man tamassaka bi sunnati inda fasad ummati falahu ajrun mi'ati syahid. Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku, cara hidupku, dikala rusaknya umatku, falahu ajrun mi'ati syahid. Baginya pahala. Riwayat lain mengatakan 1 mati syahid, riwayat lain mengatakan 100 mati syahid. Itu hadirin yang mulia cara minum. Maksudnya hadirin yang mulia, segala perbuatan itu diatur di dalam Islam. Maka dalam hal ini bab rumah. Nah, jadi kita itu bagaimana tinggal di rumah punya pahala dan keberkahan. Kata Nabi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Begitu ada di sini. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa maknanya di dalam mulia? Kalau kuburan itu sepi dari amal, ya? Bukan kuburan. Tiap malam tak ada didengar di sana orang ibadah. Maksud Nabi, jadikan rumahmu itu hidup amal-amal agama. Hiasi rumahmu dengan sholat sunnah menurun. Maksudnya dia mulia. Kemudian banyak adab yang berkaitan dengan rumah, sehingga aktivitas selama kita tinggal di rumah kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sekalian, saya ingin sampaikan bahwa bukan sholat saja dapat pahala, bukan baca Quran saja dibilang ibadah, bukan naik haji saja dibilang ibadah, tetapi tinggal kita dalam rumah kita, rumah yang kita tempati, mengikuti adab atau aturan Nabi SAW, maka selama kita tinggal di rumah kita itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana di antaranya hadirin yang mulia, kata Nabi, setiap masuk rumah atau keluar rumah ucapkan salam. Jadi setiap masuk rumah atau keluar dari rumah ucapkan salam. Ada yang mengatakan assalamualaikum, sekalipun tidak ada orang di dalam. Kita tahu kan rumah kita pasti tidak ada orang di dalam, tetap ucapkan salam. Ada yang mengatakan ucapkan assalamualaikum, kalau tidak ada orang tetap ucapkan assalamualaikum. Ada yang mengatakan kalau ada orang di dalam ucapkan assalamualaikum, tapi kalau tidak ada ucapkan assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kalau Ustaz Adi Hidayat ucapkan assalamualaikum. Kemudian baca salawat. Masuk rumah itu baca salawat. Apalagi sering-sering baca 3 kul. Paham Pak 3 kul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sering-sering dibaca di dalam rumah. Kemudian sering-sering baca Al-Fatihah di dalam rumah. Kemudian sering-sering membaca surat Al-Baqarah
Kata Nabi, rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Baqarah, maka syaitan-syaitan akan pergi jauh dari rumah itu, keluar dari rumah itu. Kemudian hadirin yang mulia, kalau tidak bisa seluruh Al-Baqarah, awal Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi sampai Humul Muflihun. Kemudian sering-sering baca Ayatul Kursi. Kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, yaitu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini hadirin mulia, amalan-amalan atau bacaan-bacaan yang sering dibaca ketika di dalam rumah. Maknanya apa? Untuk menjadikan rumah itu penuh dengan cahaya. Karena amalan itu Bapak sekalian sebenarnya adalah cahaya. Setiap kalimat-kalimat Al-Quran itu dibacakan, baik sebenarnya di rumah ataupun di luar rumah, itu adalah cahaya. Maka kalau cahaya selalu kita nyalakan di rumah kita, maka insya Allah kegelapan-kegelapan itu akan pergi dengan sendirinya. Maksudnya kebatilan-kebatilan akan pergi dengan sendirinya. Dan ini perintah Nabi. Kenapa? Nabi paham bahwa syaitan ini musuh yang nyata bagi manusia. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu seperti rumah kosong. Rumah kosong. Maka hendaknya rumah itu dihidupkan amalan seperti ini. Amalan-amalan yang dianjurkan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian hadirin yang mulia, ayat kursi. Makanya tadi waktu Pak Aris baca itu, ini buku kecil ini, saya tuh sambil menilai, oh ternyata buku ini mungkin memang ulama Jawa dulu sengaja bikin begini biar dibaca orang-orang banyak. Jadi sebaiknya ini jangan dibaca kalau hari malam Jumat saja. Sebaiknya kalau bisa setiap malam dibaca di rumah, karena ini amalan, rangkuman-rangkuman untuk amalan kita baca sekalian. Jadi hendaknya dibaca, bukan tunggu hari Jumat, malam Jumat baru kita baca. Setiap malam. Ini anjuran baginda Nabi SAW. Kemudian hadirin yang mulia, menjelang maghrib itu nasihat agama dan orang tua dulu, Pak. Orang tua mungkin tidak tahu kalau Jawa, Pak. Kalau kami Bugis itu kalau mau maghrib pun tidak boleh itu anak-anak dulu di luar rumah, harus masuk rumah, harus pintu ditutup. Dan kalau dihubungkan dengan hadis Nabi, memang karena maghrib itu waktunya jin-jin atau setan-setan itu berkeliaran, maka sebaiknya pintu ditutup, anak-anak dimasukkan ke dalam rumah. Pintu ditutup, kata Nabi, ucapkan bismillah. Kalau tidak bisa ucapkan bismillahirrahmanirrahim, minimal tutup pintu dengan bismillah. Siapa yang baca bismillah ketika menutup pintu rumahnya dan menutup jendelanya, maka syaitan akan berkata, tidak ada tempat kami bermalam malam ini di rumah ini. Begitu juga makanan dan minuman. Ketika kita mau makan baca bismillah, mau minum baca bismillah, maka syaitan mengatakan tidak ada bagian kita di sini. Jadi maknanya kalau orang makan dan minum tidak baca bismillah, itu makan bersama syaitan laknatullah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, jadi banyak sebenarnya adab-adab yang menyangkut amalan rumah. Ini demi keberkahan dan keselamatan rumah kita, supaya kita betah, tenang, aman tinggal di rumah. Terutama ayat kursi. Dan saya kira apa yang diajarkan Nabi kita hampir hafal semua, karena hampir setiap malam Jumat kita dengar Pak Imam baca Al-Fatihah, Salawat, 3 Qul, ayat kursi. Ini Pak ayat kursi, ada buku kecil waktu saya umur SD itu, kalau tanpa SD
Itu fadilah ayat kursi luar biasa. Itu ayat kursi. Kadang kita berulang-ulang ayat kursi, padahal itu ayat luar biasa itu sekalian. Dulu diceritakan ada seorang pedagang datang di suatu kampung, mau ngontrak rumah, kalau bahasanya sekarang Pak, mau cari rumah apa namanya, mau nginap. Maka tidak ada rumah, cari rumah tidak ada. Orang tunjuk ada rumah kosong. Rumah itu kosong, tidak ada orang berani di situ rumah itu. Maka orang katakan, ada Pak rumah itu tapi kosong, tidak berani orang ke situ. Enggak, yang penting boleh disewakan, saya sewa itu rumah. Maka diri yang mulia, orang itu akhirnya bermalam di rumah itu. Ketika mau tidur, baca ayat kursi. Bukan satu kali, karena memang dikasih tahu sama orang tempatan, masyarakat, bahwa rumah itu Pak angker dari itu. Maka dia baca ayat kursi sampai berulang kali. Begitu dia tidur, Bapak sekalian, datang betul yang bahasanya sekarang penunggunya kan, jin yang cuma kepala saja kelihatan, mau mengganggu orang tadi. Maka setelah dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan lucunya Bapak sekalian, jin itu ikut ngaji juga, ikut juga baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Orang ini tidak, dia tetap yakin bahwa ayat kursi ini Nabi tidak pernah dustakan. Dia baca sampai terakhir, sampai wasi'a kursi samawati wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ternyata ketika sampai ayat ini, makhluk yang wujud yang nampak itu sudah tidak mampu ikuti sekalian. Setelah itu dia ulang-ulang, akhirnya tercium bau hangus sekalian. Hilang kepala itu, makhluk yang kelihatan itu, tercium bau hangus. Orang itu cium ada bau hangus. Jadi dia tidur. Besoknya sekalian dia bangun, ternyata dia melihat ada abu yang terbakar. Bahkan kata di dalam buku itu dikatakan, sempat dengarkan suara bahwa kamu telah membakar jin Ifrit yang ada di tempat. Hebatnya dan dahsyatnya itu ayat kursi. Jadi jangan kita sepelekan ayat kursi mengingat begitu. Ayat kursi diulang-ulang. Kemudian yang mulia, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat memberikan tambahan, setan itu memang selalu mendatang. Kapan kita lengah, setan datang. Maka dia ajarkan kepada anaknya, setiap mau masuk kamar ucapkan salam. Ada orang, tidak ada orang masuk kamar ucapkan salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Maka dengan cara ini, maka setan-setan akan keluar dari rumah tersebut. Maka hadirin yang mulia, inilah sedikit adab-adab atau amalan di dalam rumah. Hendaknya dihidupkan amal agama, terutama bacaan Al-Quran. Kata Nabi, rumah-rumah yang ditempati baca Quran, membaca Al-Quran, rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, itu akan bersinar, akan kelihatan malaikat yang ada di langit itu akan melihat itu seperti bintang-bintang bercahaya, sebagaimana ketika manusia itu melihat bintang-bintang bercahaya di langit. Begitu juga rumah-rumah yang dibacakan Al-Quran sekalian. Maka insya Allah rumah seperti ini akan menjadi rumah yang menenteramkan, membahagiakan, dan menjadi asbab kebaikan penghuninya, baik di dunia ataupun di akhirat sekalian. Ini sedikit adab-adab rumah Bapak sekalian. Kemudian kata Nabi, sinarilah rumahmu dengan sholat-sholat sunnah. Jadi sebenarnya kalau bisa bagus kalau kita sholat sunnah dulu baru ke musala atau ke masjid. Cuma kalau sekarang kita sholat sunnah dulu, terlambat kita Pak. Jadi tidak bisa ambil kabel atau Pak di rumah, sholat-sholat malam
sholat tahajud, sholat witir, dibuatlah di rumah. Tidak bisa 8 rakaat, 2 rakaat saja setiap malam. Witir tidak bisa 3 rakaat, 1 rakaat setiap malam. Yang penting istiqamah dibuat di dalam rumah. Maka inilah rumah-rumah yang menjadi penyebab atau asbab pahala-pahala atau kebaikan kepada penghuni rumah. Begitu juga ketika kita mau keluar dari rumah, ucapkan assalamualaikum. Sekalipun tidak ada orang yang kita tinggalkan, assalamualaikum. Apalagi kalau memang ada penghuni atau ada orang di rumah, ucapkan assalamualaikum. Kemudian keluar dari rumah, baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ini hendaknya diamalkan setiap hari Bapak sekalian. Bukan jadi amalan ini bukan amalan anak-anak TK, tetapi amalan yang diajarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Dan sekali lagi mudah-mudahan kedatangannya bapak-bapak di sini buat suatu amal menjadi sebab keberkahan, kebaikan rumpun keluarga Pak Rino. Mungkin ini saja yang sempat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.